Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 20 September 2025. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kami bersyukur atas kasih-Mu, cinta-Mu yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Saat ini ya Allah, kami akan membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkati kami semua, tuntun kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Lembaga Alkitab Indonesia memberinya judul Persembahan Seorang Janda Miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Ia memberi semua yang dimilikinya. Nasorong tumintuna diona kalena. Yang kaya datang dengan jumlah uang yang banyak. Bisa jadi dihiasi berbagai ekspresi kebanggaan sambil sesekali melihat kerumunan orang dengan harapan ada yang memerhatikannya dan berdecak kagum dengan jumlah uang yang dia masukkan. Berbeda dengan janda miskin yang berjalan sambil menggenggam erat 2 uang tembaga, uang receh. Bisa jadi dia juga mengawasi sekitarnya. Apakah ada orang yang sedang memerhatikannya, yang hanya memberi persembahan sangat sedikit? Ya, ada sepasang mata yang tak berkedip mengamati perilaku memberi persembahan itu. Mata Kristus, sang sumber berkat, kebaikan, dan kehidupan, yang kepadanya persembahan diberikan. Mata Kristus menangkap kefasikan orang kaya dalam memberi persembahan, sebab mereka hanya memberi dari kelebihannya. Sembari mata Kristus berbinar-binar menatap persembahan janda miskin yang memberi semua yang dimilikinya. Kita sering berdiskusi, bahkan mungkin berdebat, mana yang disebut persembahan terbaik? Berapa persen dari penghasilan kita? Apakah jumlah menentukan kualitas persembahan? Hati-hati, jangan sampai kita justru terjebak kefasikan karena kita sedang hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan sampai kita terjebak kefasikan sebab menganggap pemberian persembahan sebagai pertunjukan di panggung kita sendiri. Kristus ternyata menghendaki kita memberi semua yang kita miliki. Memberi semuanya berarti menggunakan semua berkat-Nya untuk kemuliaan-Nya. Kita menetapkan bagian yang khusus untuk mengisi pundi pelayanan. Kita menggunakan harta untuk membangun hidup keluarga dengan benar dan menolong sesama. Karena itu, jangan ada sepersen pun kita peruntukkan membiayai perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami refleksikan, renungkan di saat ini. Biarlah firman-Mu boleh menuntun perjalanan kehidupan kami, lebih khusus aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami percaya tuntunan Roh Kudus yang akan terus menuntun, menyertai tiap-tiap kami.
Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.